Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami kerjakan. Lalu kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Ada yang pertama Yana Jongkar, kedua Muhammad Rizaludin, lalu ada Nurul Azmi yang berhalangan hadir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 2 tahun lebih ke belakang kita hampir seluruh dunia terkena wabah virus corona yang berawal dari Wuhan, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk ke wilayah Indonesia, di mana pertama kali terkonfirmasi adanya kasus COVID ini pada 2 Maret tahun 2020 yang diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Lakukan itu terhambat sehingga dilakukan dengan secara online. Lalu dalam situasi pandemi seperti ini, komunikasi terkait pencegahan dan penanggulangan itu penting untuk disampaikan oleh media massa. Nah, media massa ini, mengapa harus media massa? Karena kekuatan informasi dari media massa itu dapat menimbulkan kesadaran dan sikap kolektif dalam mengakhiri atau memberikan penanggulangan pada COVID-19 ini. Nah, sama seperti halnya virus corona itu dapat sangat cepat menyebar, informasi pun dalam media massa itu dapat sangat cepat menyebar dan dapat dengan mudah diakses oleh publiknya. Akan disampaikan oleh rekan kita dari kelompok 1 oleh Muhammad Rizaludin dan akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Aprianto. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih para moderator. Respon pemerintah di awal masa pandemi banyak disorot oleh banyak media dan publik. Sejak awal kasus pandemi COVID-19 di Cina, informasi tersebar secara tidak terkontrol. Informasi terkait COVID-19 ini berpotensi menimbulkan infodemi yang terkadang sulit dibedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa infodemi menjadi sebuah tantangan baru dalam penanganan COVID-19 karena hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat sulit dipenuhi. COVID-19 memiliki nilai berita yang tidak hanya menarik, namun juga memiliki magnitude dan impact besar bagi publik. Nilai-nilai berita ini yang mengarahkan bagaimana sebuah realitas dikonstruksi oleh media. Berbagai sudut pandang digunakan media, mulai dari data, perkembangan jumlah kasus orang terinfeksi, kebijakan penanggulangan, hingga cerita-cerita dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi masyarakat. Berita tersebut dikonsumsi publik dan dipertukarkan dalam ruang-ruang yang lebih intim, sehingga menimbulkan beragam interpretasi dan reaksi. Dalam pemberitaan awal muncul COVID-19 di Indonesia, banyak pihak secara sinis menuding bahwa media massa hanya menciptakan kepanikan bagi publik. Media massa dianggap menyebarkan informasi yang simpang siur, miskin data, dan hanya fokus mencari sensasi agar dibaca oleh publik. Para jurnalis dianggap berita dan konfirmasi narasumber karena hanya mengejar kecepatan dalam publikasi berita. Tudingan-tudingan tersebut bisa jadi cukup beralasan, mengingat besarnya ekspektasi publik terhadap informasi media yang menenangkan, membangkitkan harapan, mendorong kebaikan, dan melindungi korban. Terlebih, dalam masa-masa awal pandemi di Indonesia, pemberitaan media menjadi sangat penting karena menentukan langkah penanganan selanjutnya dalam pemberitaan bencana. Lagi oleh saya, pemberitaan mengindikasikan perhatian besar dari media terhadap pandemi COVID-19. Di sisi lain, pemberitaan yang banyak ini terjadi karena karakteristik media online yang mementingkan kecepatan meskipun harus berhadapan dengan data yang kurang lengkap. Untuk mendatangkan jumlah pembaca yang besar dan jumlah klik yang banyak, para jurnalis biasanya menerapkan clickbait, yaitu gaya penulisan headline berita untuk menarik perhatian pembaca guna mendatangkan keuntungan pendapatan bagi
media dihitung dari jumlah tweet. Dalam beberapa berita ditemukan adanya informasi berulang dengan sedikit tambahan informasi. Konsekuensi dari praktik ini adalah tidak ada kebaruan informasi bagi publik sehingga ruang publik hanya disesaki berita yang hanya itu saja. Hal ini cukup beresiko karena bisa saja berita berdampak pada munculnya antipati, penyangkalan dan acuh di benak publik. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa bisa jadi sulitnya implementasi kebijakan physical distancing, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menghindari kerumunan dan pembatasan sosial. Karena adanya sikap penyangkal dan akibat informasi dari media yang sulit dipahami oleh masyarakat. Setelah pandemi berlangsung selama 2 tahun, masyarakat beranggapan bahwa kenaikan COVID-19 tergantung pada suatu peringatan keagamaan. Contohnya menjelang mudik, yaitu Ramadan, pemberitaan mengenai COVID-19 ini menginformasikan kenaikan kasus positif yang seolah-olah pemerintah dianggap tidak berpihak pada salah satu agama. Saudara Jaludin dan Rian Aprianto. Lalu untuk kesimpulan dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan adalah pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang menarik atau hal yang bisa dijadikan bahan untuk para pihak media untuk menyampaikan informasi yang secara berkesinambungan. Lalu terdapat asumsi masyarakat. Beberapa asumsi masyarakat adalah media cenderung menggunakan dramatisasi untuk menggambarkan bencana sebagai ancaman besar manusia, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang secara berlebih pada publik yang mengkonsumsi informasi tersebut. Lalu yang kedua, ada asumsi yang lain juga mengatakan bahwa media kurang berfokus pada data-data yang secara mendalam, namun hanya data-data yang ditemukan secara permukaan saja, tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karenanya penting bagi media untuk mengurangi tindakan kesalahan dalam penyampaian informasi COVID-19 guna menghindari kesalahan respon publik. Lalu media dan pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada apa yang disampaikan, namun juga harus memperhatikan bagaimana informasi tersebut disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami